Selamat isuk-isuk, siang, sore, malam buat kalian semua yang selalu setia nemenin saya, yang seperti biasa gak robah-robah ngomongin film. Buat Raffi Ahmad, Kang Sule, dan Mas Andre Taulani, saya ucapkan terima kasih. Suatu kehormatan buat saya dan rekan saya, karena kalian juga katanya suka mantengin channel ini. Nah, hari ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Roundup. Jaminan film ini akan seru karena dibintangi oleh watere saya yaitu Don Lee. Seperti biasa sebelum ke alur cerita, saya mau ngingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia The Roundup. Salakatap. Di awal film kita langsung terbang ke lemburnya si Nguyen yaitu Vietnam. Dua orang pria keluar dari mobil hitam bernama Choi Yeon Gi dan juga Jong Hun. Mereka berniat mau membeli tanah untuk dijadikan wakaf kuburan. Mereka pun menunggu rekan bisnis lain yang katanya akan datang sebentar lagi. Sebuah mobil pun datang dan mengajak Choi Yeon Gi untuk masuk. Di dalam mobil sudah terduduk seorang pria bernama Kaesang yang lagi makan kacang polong. Choi Yeon Gi yang belagu merebut kacang polong itu dari si Kaesang sehingga inilah yang terjadi. Anjing, sadis ya. Kita beralih ke Simpang 5 di mana di sana ada seorang pria yang lagi kesurupan Mbah Takokak sedang mengacak-ngacak minimarket. Tak lama berselang watere pun datang dan masuk mengendap-endap lewat belakang minimarket itu. Namun karena badannya yang terlalu gemuk malah membuat barang-barang yang ada di sana pun berjatuhan. Gak nyadar ya badan segede karung beras gitu. Karena terlanjur ketahuan akhirnya watere pun terpaksa melayani orang yang kesurupan itu. Setelah selesai, watere malah masuk koran, disebut sebagai polisi arogan karena orang yang kesurupan itu mengalami patah tulang dan kini dalam perawatan di klinik Maerot. Kapten Jeon menyuruh watere terbang ke Vietnam untuk menjemput Jong Hun, seorang penjahat Korea yang menyerahkan diri ke konsulat Korea. Watere sempat ragu karena dia tidak cakap berbahasa Inggris, namun Kapten Jeon meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sesampainya di Bandara Ho Chi Minh, watere dan Kapten Jeon malah kena razia polisi Vietnam dan mereka susah berkomunikasi karena terkendala bahasa. Hello. Out, okay, out. Namun tak lama kemudian konsulat Korea untuk Vietnam keburu datang dan semua bisa terkendali. Ketika sedang minum tuak, watere melihat banyak sekali orang-orang Korea yang menjadi preman di Vietnam ini. Watere juga bertemu dengan teman lamanya yakni si Darius dan akhirnya mereka pun makan seblak bareng-bareng. Di kantor konsulat, watere melihat banyak sekali orang-orang Korea yang hilang di Vietnam. Watere dan Kapten Jeon pun dipersilahkan untuk menemui Jong Hun. Lapar merenya. Alasan Jong Hun menyerahkan diri adalah karena dia merasa bersalah dan ingin pulang ke Korea. Watere yang gak percaya menyuruh kaptennya untuk melaksanakan tes kejujuran. Dengan memberikan shock terapi, watere memaksa Jong Hun untuk bicara jujur. Gak kuat karena telinganya terus ngehiung, akhirnya Jong Hun mengakui kalau dia takut dibunuh oleh Lee Jadu, makanya lebih baik dia menyerahkan diri.
Watere dan Kapten Jeon pergi ke tempat Lee Jadu, namun sayang sekali Lee Jadunya sudah koin. Merasa dibohongi, Watere kembali menemui Jong Hun sambil ancang-ancang ingin menyemek Donnya. 시발? 어디서 Jong Hun yang panik seperti bertemu genderuwo, akhirnya dia menceritakan yang sebenarnya bahwa dia telah disuruh oleh Kaesang untuk menculik Choi Yeon-gi, seorang pembisnis tanah wakaf. Setelah sedikit cekcok soal pembagian hasil, kesempatan itu dimanfaatkan Choi Yeon-gi untuk kabur. Namun sayangnya Choi Yeon-gi kembali berhasil ditangkap dan tanpa basa-basi Kaesang langsung membunuhnya. Tak hanya Choi Yeon-gi, salah satu rekan Kaesang sendiri pun dibabat habis karena melawan perintah Kaesang. Saking sadisnya si Kaesang, ia pun memotong tangan si Choi Yeon-gi yang sudah mati untuk dipoto kemudian dikirimkan ke ayahnya. Kaesang meminta 500.000 won pada ayah si Choi jika mau tubuh anaknya, katanya. Bener-bener aja iblis ini si Kaesang ya. Si Takur juga penjahat ini ya, perasaan gak gitu-gitu amat. Jong Hun lanjut bercerita bahwa setelah mendapatkan uang itu, dirinya dan Lee Jadu kemudian melarikan diri, namun Lee Jadu berhasil ditangkap dan dibunuh oleh Kaesang. Jadi alasan Jong Hun menyerahkan diri adalah karena dia takut menjadi korban selanjutnya dari Kaesang. Jong Hun pun memberikan alamat di mana dia dan Lee Jadu mengubur dua mayat itu. Watere terlebih dahulu mencari informasi tentang Kaesang dan Choi Yeon-gi pada rekan-rekannya di Korea. Setelah menemukan alamat yang diduga menjadi tempat dikuburnya korban, Watere tanpa kompromi langsung mendobrak pintu dan mulai melakukan penggalian. Berbekal mantan petani bonteng, Watere pun tak butuh waktu lama untuk menemukan mayat-mayat itu. Watere juga menghubungi si Darius dan menanyakan tentang si Kaesang. Darius menjawab bahwa 3 hari yang lalu ada preman lokal bernama Raku yang mencari keberadaan Kaesang. Tak sempat ngobrol panjang lebar, para hansip Vietnam keburu datang dan marah-marah karena penyelidikan ini dianggap ilegal tanpa izin. Tinggalkan dulu Watere, kita menuju ke para gangster yang masuk ke sebuah apartemen dan mengambil uang yang tersimpan di dalam kantong. Kembali ke Watere yang pergi ke sebuah tempat hiburan minimalis di mana hampir semua orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang Korea. Watere yang mencari Raku terlebih dahulu dapat hadangan dari anak buahnya. 한국 경찰이 왜 남의 걸로? 까불인데요. 까불고 있어. Raku yang sudah kalah bertarung langsung mengeluarkan pistolnya. Namun dengan sedikit kecepatan tangan, pistol itu berhasil pindah dan Raku balik ditodong. Watere bertanya alasan kenapa Raku mencari Kaesang. Raku mengaku bahwa dia disuruh oleh tentara bayaran untuk mencari tahu tempat tinggal Kaesang. Watere juga dapat informasi dari rekan polisinya bahwa Choi Yeon-gi bukanlah anak sembarangan. Dia adalah anak dari seorang bandar Bangkong Korodok yang kaya raya bernama Choi Chun-baek. Maka dari itu Watere berkesimpulan bahwa ayah Choi Yeon-gi telah menyewa tentara bayaran untuk menangkap penculik anaknya. Kaesang yang baru saja pulang bersama si Endang merasa curiga karena melihat rokok Lois II berada di teras rumahnya. Dengan santai Kaesang membuka pintu dan masuk ke dalam WC. Salah satu gangster itu mencoba membuka pintu dan set, pertarungan pun dimulai.
Dari belakang si Endang pun muncul untuk ikut join. Salah satu gangster itu mengaku kalau mereka disuruh oleh Choi Chun Baek, ayah dari Choi Yeon Gi. Kaesang menelepon Choi Chun Baek dan memperingatkan agar mengembalikan uangnya. Kalau tidak, maka Kaesang akan menyusulnya ke Korea. Watere dan Kapten Jeon pergi ke tempat Kaesang yang sudah dijadikan tempat tawuran. Dan tiba-tiba Kaesang muncul dan langsung menebaskan goloknya ke Kapten Jeon. Kapten Jeon mencoba menembak namun selalu tak tepat sasaran. Meskipun pertarungan ini dilakukan secara single double, namun Watere masih terlalu kuat buat mereka berdua. Kaesang berhasil lolos, namun tidak dengan si Endang yang terpaksa harus tumbang. Kapten Jeon yang sedang dirawat menyuruh Watere untuk menangkap si Kaesang dan membalaskan dendam untuknya. Watere kembali dapat informasi mengenai Kaesang yang selalu menculik para turis asing. Karena dianggap selalu berbuat onar, Watere dan Kapten Jeon akan dideportasi oleh pemerintah Vietnam. Watere memanfaatkan konsulat Korea itu untuk berpura-pura melapor pada Hansip kalau Watere telah melarikan diri. Padahal Watere masuk ke ruangan sebelah dan menginterogasi temannya si Kaesang. Sementara itu Kapten Jeon dipaksa meninggalkan Korea meskipun tangannya masih dalam keadaan misalah. Tak lama Watere pun datang dan memberitahu Kapten Jeon bahwa Kaesang telah kabur ke Korea untuk menemui Choi Chun Baek. Mereka pun tiba di Korea sambil membawa Jong Hun. Tak mau berlarut-larut, Watere mengajak Dong Yun untuk bertindak mencari Kaesang. Watere menemui kawan lamanya Sabeni untuk menanyakan tentang kapal apa saja yang akan datang dari Cina hari ini. Menolak memberitahu membuat Watere terpaksa memijit 2 biji sahamnya si Sabeni. Lumayan seuel angen ya. Sabeni pun memberikan sebuah kartu nama seorang kapten pelabuhan bernama Kim Hyo Bum. Sebelum Watere pergi, Sabeni sempat mengumpat dengan kata-kata kasar. Tapi ketika Watere datang kembali, Sabeni langsung lemah kayak kucing yang ketemu seekor badak. Song Hun melihat Kaesang sudah tiba di pelabuhan dan sepertinya akan mencuri sebuah mobil. 2 anak buah Kaesang bernama Tarman dan Tarmin sudah tiba di Korea untuk membantu Kaesang. Di tempat lain, pembacokan Kapten Jeon di Vietnam menjadi berita hangat di koran-koran lokal Korea. Kepala polisi Korea memberikan tenggat waktu 1 minggu pada Kapten Jeon untuk menyelesaikan kasus ini. Watere pergi ke rumah duka dan ia bertemu dengan Kim In Sok, ibu dari almarhum Choi Yeon Gi. Kim In Sok berterima kasih pada Watere karena telah membawa jasad putranya ke Korea. Watere pun dijamu makan mitul oleh sang sohibul bed. 2 gangster kembar Tarman dan Tarmin telah tiba di parkiran kediaman Choi. Anjing, jeung heuai deui nya. Sementara itu Kaesang rupanya masuk ke dalam lift bersamaan dengan Choi Chun Baek yang tidak mengenali wajah si Kaesang. Ketika di dalam lift dengan santainya dia mengakui kalau dialah Kaesang yang selama ini mereka cari.
Kaesang menempati janjinya akan datang ke Korea jika Tuan Choi tidak memberikan uang tebusan itu. Beralih ke parkiran, si kembar Tarman dan Tarmin beraksi dengan membabat habis pasukan Choi. Dari kamera CCTV terlihat bahwa Kaesang telah menculik Tuan Choi. Song Hun pun berlari ke parkiran untuk menghentikannya, namun dia gagal. Istri Choi Chun Baek memberikan sebuah video ancaman dan pemerasan Kaesang terhadap suaminya yang ia terima dari seorang kurir. Kim In Sok pun dapat telepon dari Kaesang yang menginginkan uang tebusan 2 miliar jika suaminya ingin selamat. Sambil disadap kepolisian, Nyonya Kim ini bersedia memberikan uang tebusan asalkan dapat menyerahkan uangnya secara langsung tanpa transfer. Kos ngadepo wae main transfernya. Watere menemui Sabeni yang sedang berusaha menipu 2 orang wanita untuk dijadikan selirnya. Watere menyuruh Sabeni untuk menjadi sopir buat Nyonya Kim. Sementara itu, Tarman memesan kapal pada Kim Hyo Bum untuk keberangkatan mereka bertiga ke Cina pukul 1 isuk-isuk. Nyonya Kim dan Sabeni bersiap untuk bertemu dengan Kaesang dan tentu saja sambil membawa uang sekoper. Dan di belakang ternyata si kembar Tarman dan Tarmin sudah terlebih dahulu mengintai mereka. 중앙사거리 대기조는 꼼꼼하게 잘 살펴. 야, 바짝부터 봐. Song Hun melaporkan bahwa si kembar juga ternyata mengikuti Nyonya Kim. Nyonya Kim dapat telepon dari Kaesang untuk segera memutar balik mobilnya. 일단 유턴. Sehingga para polisi merasa bingung dan panik. 일단 사거리에서 대기해. 야, 우리가 할게. Sementara itu Dong Yun pergi ke sebuah gedung yang disinyalir tempat Kaesang bersembunyi. Dia masuk ke dalam dan menemukan Tuan Choi sedang terluka parah. Seperti orang yang lagi busiat, Tuan Choi dipapah Dong Yun keluar gedung. Namun tiba-tiba Kaesang muncul dari belakang dan mencolok Dong Yun beberapa kali. Melihat para polisi yang datang ke sana membuat Kaesang harus menggunakan jurus kaki 1000 alias kabur. Kaesang memberitahu si kembar untuk mundur karena polisi sudah mengetahuinya. Namun si kembar tak percaya dan malah menuduh si Kaesang akan menipu mereka. Watere memberitahu Nyonya Kim bahwa suaminya berhasil diselamatkan. Dan Watere juga memberitahu kalau mereka tengah diikuti oleh si kembar. Si kembar nekat menyalip mobil Nyonya Kim agar cepat mendapatkan uang tebusan itu. Namun tentu saja para polisi tidak tinggal diam dan balik menyalip si kembar. Kejar-kejaran pun berlanjut hingga ke basement sebuah mall. 야, 빨리부터 놓치면 안 돼. Sial bagi si kembar yang harus menabrak mobil konsumen lain. Sabeni menyuruh Nyonya Kim untuk pergi, sedangkan si Sabeni malah kembali masuk mobil dan mengambil uang tebusan itu. Sempat dihadang sama si Tarmin, namun si Sabeni nampak cuek-cuek saja, langsung mabur. Tarmin yang mau ditangkap malah nekat melawan polisi. Tarmin yang hanya seorang diri tak bisa berbuat apa-apa setelah 2 polisi berhasil melumpuhkannya. Lebok, sia. Tarmin tanpa Tarman lemah. Kita ke Nyonya Kim yang terus-terusan dikejar sama si Tarman. Sial bagi si Tarman yang harus bertemu dengan Watere.
Arman tanpa Tarmin bagaikan kasur tanpa tumila. Lemah. Ketika Sabeni merasa aman, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya dari belakang. Dan ternyata itu adalah Kaesang. Sabeni terus berusaha untuk menyelamatkan uang itu dengan cara naik keretek. Kaesang yang kecewa karena tidak berhasil mendapatkan uang itu langsung melampiaskan kekesalannya pada dua orang polisi yang gak berdosa. Sarap anjing jalma teh. Atas semua peristiwa ini, polisi menetapkan DPO buat Kaesang dan juga Sabeni yang membawa kabur uang tebusan sebesar 2 miliar. Sabeni menelepon Kapten Hyobum untuk menyiapkan kapal buat dirinya ke Cina dengan bayaran 6 kali lipat. Di saat yang bersamaan, Kaesang pun sudah berada di tempat Kapten Hyobum. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mensekakmat Kapten Hyobum. Kaesang juga berhasil bertemu dengan Sabeni yang akan membawa kabur uang tebusan itu. Sabeni yang berniat menggertak Kaesang, malah dia yang kabur ketakutan. Anjing cemen ya. Akhirnya Kaesang pun berhasil membawa kabur uang itu sambil naik si Tayo. Namun di tengah perjalanan seorang polisi menghentikan bus itu dan menyuruh para penumpang untuk turun. Ternyata itu adalah Watere. Pertarungan final pun ternyata harus diselenggarakan di dalam bis. Watere memang nampak lebih unggul dari si Kaesang, meskipun sesekali dia juga harus terkena sayatan golok. Namun bukanlah Watere namanya jika harus kalah dalam pertarungan. Meskipun sudah KO dan gemek wajah si Kaesang, tapi dia masih bisa mengancam Watere dengan mengatakan bahwa dia akan membunuh Watere beserta keluarganya. Tanpa rasa karunya, Watere pun terpaksa mengeluarkan ajian rengka gunungnya. Seperti di film-film biasanya, polisi selalu datang di akhir-akhir acara. Watere mengabari Sabeni yang sedang mabok tai kotok bahwa Kaesang sudah ditangkap. Dan ternyata semua yang dilakukan Sabeni tadi itu sudah direncanakan oleh Watere dan juga Sabeni. 너 그러지 말고 아예 밀항도 해라. 야 장이수. Tertangkapnya Kaesang menjadi jalan kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus lain. Termasuk mengadili Choi Chun Baik yang terbukti bersalah dengan menyewa tentara bayaran untuk membalaskan dendam anaknya. Film pun ditutup dengan pesta tuak para polisi yang telah bekerja dengan gagah berani. Secara keseluruhan, film ini ramai sekali, ditambah peran Watere yang benar-benar menghibur kita. Mulai dari kekonyolannya sampai dengan gaya bertarungnya yang membuat penonton sedikit pun gak merasa jenuh. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah lebih baik berurusan dengan hansip daripada harus berurusan dengan Watere. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerot.